Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwafillah, ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan. Kita lanjutkan pembelajaran kita masih dalam bab thaharah, di mana kita akan membahas bab tentang al-hadas, yaitu hadas ya. Seperti yang kita sudah pahami bersama, bahwasanya yang namanya hadas itu ada dua jenis ya. Adalah yang pertama hadas akbar, yang kedua hadas asghar. Kita insyaallah akan coba membahas dalam bab ini ya, yang berkenaan dengan al-hadas al-asghar, hadas kecil. Jadi hadas ini hadas ya, al-asghar adalah kecil. Jadi hadas yang kecil. Apa saja itu insyaallah kita akan coba bahas. Ini adalah perkara yang nawaqidul wudu, perkara yang membatalkan wudu. Ya, berkaitan dengan hadas kecil ini adalah kita harus memahami bab yang bisa membatalkan wudu. Nawaqidul wudu. Nawaqid itu jamak dari naqid, yaitu membatalkan, pembatal atau yang membatalkan. Al-wudu, wudu yang membatalkan wudu. Apa saja yang membatalkan wudu ya? Menurut mazhab Hanabilah, mazhab Hambali, yang pertama yang membatalkan wudu adalah al-kharij minas sabilaini mutlaqan. Al-kharij yang keluar ya, yang keluar ini keluar minas sabilain, dari dua jalan, dari dua jaluran, dua jalur ya, atau dua jalan, yaitu depan dan belakang, kubul dan dubur, mutlakon, secara mutlak, secara umum. Maksudnya adalah segala perkara yang keluar dari dua jalan, baik itu dubur maupun kubul atau dubur, maka yang demikian membatalkan wudu ya. Nah, ini contoh jelasnya adalah misalnya kentut ya, buang air besar, buang air kecil, nah, itu adalah membatalkan wudu. Nah, dalilnya jelas ya, yang seperti sudah kita bahas bersama, yaitu surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattaharu. Jikalau kalian dalam keadaan junub maka bertaharahlah. Wa in kuntum mardu'a aw 'ala safarin aw ja'a ahadun minkum minal ghaid. Jikalau kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, aw ja'a ahadun minkum minal ghaid, atau yang salah seorang datang dari al-ghaid. Al-ghaid itu kamar mandi. Biasanya yang datang dari kamar mandi adalah orang yang sudah melakukan membuang hajat. Nah, maka ini para ulama katakan yang keluar dari dubur dan kubul adalah perkara yang bisa membatalkan wudu ya, begitu. Jadi ini sepakat ulama bahwa yang membatalkan wudu salah satunya adalah yang keluar dari dua jalur ya, berupa buang angin, buang air, dan buang air besar dan buang air kecil, begitu ya. Demikian pula di sini disebut mutlakon, secara mutlak, secara umum. Jadi apapun yang keluar, baik itu yang biasa ya, mu'tad itu yang biasa keluar seperti buang angin, buang air kecil dan lain sebagainya, atau yang tidak biasa. Yang tidak biasa contohnya misalnya keluar kerikil. Keluar kerikil di mana? Di duburnya atau di kubulnya, maka yang demikian membatalkan wudu. Kenapa? Ya karena keluar dari dua jalan tadi ya. Wallahu alam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-kharij an-najis al-katsir min ghairi sabilain. Nah, ini menurut pendapat Hanabilah ya, perkara yang keluar ya, an-najis al-katsir, yang mengeluarkan najis yang banyak. Nah, ini najis, ini yang banyak ya. Jadi volumenya banyak. Min ghairi sabilaini, selain dari dua jalan. Maksudnya misal dari keluar dari kulit, gitu kan ya, keluar dari kulit. Kalau jumlahnya banyak, apakah ini membatalkan wudu? Ya, membatalkan wudu. Ini menurut mazhab Hambali. Jadi syaratnya apa? Dua. Jadi syarat dua hal yang membatalkan wudu selain yang keluar dari dua jalan. Yang pertama berupa najis, yang kedua adalah berupa banyak. Jadi misalnya begini, ada di kulit kita, di daging kita keluar darah. Keluar apa? Darah.
Ini menurut mazhab Hambali ya, darah itu atau jumhur ulama, kebanyakan ulama, darah itu adalah hukumnya najis. Darah hukumnya najis. Berbeda dengan pendapat Syalbani dan lain sebagainya. Ada beberapa kelompok pendapat yang mengatakan darah itu bukan najis. Yang termasuk di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah dibahas di sana bab tentang darah ya, bahwasanya darah tidak termasuk najis. Akan tetapi jumhur, kebanyakan ulama ya, salah satunya pendapat mazhab Hambali, darah ini masuk ke dalam perkara najis. Darah masuk ke dalam perkara najis. Nah, pertanyaannya, apakah jika seseorang keluar darah ketika sholat, apakah itu membatalkan wudu? Taib. Ini syaratnya tadi dua. Yang pertama najis, yang kedua banyak. Kalau misalnya mengeluarkan darahnya banyak, maka dia membatalkan wudu. Ya, darah ini membatalkan wudu. Tapi kalau sedikit yang keluarnya, maka tidak apa-apa, seperti itu ya. Jadi syaratnya dua. Kalau yang keluar selain dari dua jalan, syaratnya dua. Yang pertama najis, yang kedua banyak. Ya, kalau misalnya yang keluarnya keringat, banyak sekali keringat, apakah membatalkan wudu? Tidak. Kenapa? Ya karena keringat bukanlah najis, ya begitu. Atau misalnya dahak, begitu. Apakah mengeluarkan dahak batal wudunya? Tidak. Kenapa? Karena dahak bukan najis, gitu ya. Ini kaidah dua hal yang berkaitan dengan perkara yang keluar dari selain dubur dan kubul ya, yaitu berupa najis dan berupa volumenya yang banyak, begitu. Kemudian yang ketiga, zawalul akli. Zawal itu hilang. Al-akal, akal ya. Hilang akal. Illa yasir, kecuali sedikit, sekecil. Illa yasir naumin min qaimin wa qaidin, kecuali sedikit atau yang kecil. Naum, apa naum itu? Tidur, sedikit tidur, tidurnya yang sedikit gitu ya. Min qaimin, yaitu orang yang berdiri atau yang duduk. Di zawalul akal, hilang akal. Zawalul akal, hilang akal, itu biasanya dengan tidur atau dengan pingsan. Itu ya, pingsan. Pingsan jelas ini membatalkan wudu. Kenapa? Karena tercabut akalnya begitu besar, banyak ya. Jadi seseorang dia tidak sadar dia batal atau tidak ya, karena pingsan ini dalam tidak sadarnya. Adapun ketika yasir, ketika sedikit ya, maka apakah dia membatalkan wudu atau tidak? Ya, maka syariat pendapat mazhab Hambali mengatakan setiap orang yang tidur atau pingsan maka membatalkan wudu, kecuali illa yasir, kecuali yang sedikit. Apa yang sedikit? Tidur sedikit. Bagaimana tidur sedikit itu? Yaitu orang yang qaim wa qaid, orang yang sedang berdiri atau sedang duduk. Kan kadang ada orang yang sedang berdiri tapi sedang dia kemudian dia tertidur, bisa jadi kan? Atau ketika duduk dia tertidur. Nah, ini banyak ya, orang yang sedang pengajian ya banyak yang tidur. Atau orang yang misalnya ketika Jumatan dia ketiduran tapi dalam keadaan duduk. Apakah dia membatalkan wudu atau tidak? Maka kata mazhab Hambali ini tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena dia tidurnya sedikit dan dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berdiri. Tapi khafillah, ini bab khilaf ya, ulama berbeda pendapat ya tentang membatalkan atau tidak wudu. Ini khilaf ulama ya. Di antaranya ada yang membatalkan wudu. Kenapa? Ya karena yang namanya wudu sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis tentang mengusap khuf ya, bahwasanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memerintahkan kepada para sahabat agar jangan mencabut atau membuka khuf selama 3 hari, kecuali min janabah, kecuali dari janabah, dari junub. Jadi tidak perlu membuka khuf ya, kecuali karena dari janabah, dari junub, begitu. Adapun min ghaid ya, kalau dia dari ghaid itu dari kamar mandi ya, sudah buang air besar maupun buang air kecil, wa baulin, atau dia dalam keadaan ya sudah kencing gitu ya, wa naumin, ghaid tadi yang buang air besar ya, wa baul itu kencing, wa naumin, dan tidur. Nah, jadi tidur ini dimasukkan ke dalam ya, perkara yang membatalkan wudu, yaitu apa? Tadi salah satunya goid, yaitu buang air besar. Kemudian
Ini buang air besar ya, buang air besar. Kemudian baul, buang air kecil. Naum, atau tidur. Nah, tidur masuk ke dalam perkara yang membatalkan wudu. Nah, ini pendapat pertama orang yang mengatakan tidur adalah membatalkan wudu. Tapi ada juga yang tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena para sahabatnya di zaman Nabi SAW ya, menunggu Nabi sholat isya. Menunggu Nabi sholat isya di mana? Di masjid. Sampai mereka tertidur. Nah, sampai apa? Tertidur. Nah, tapi dalam keadaan duduk kebanyakan, kemudian sampai kepalanya tertunduk, Nah, ini ada ulama yang mengatakan tidur tidak membatalkan wudu ya. Taib ikhafillah, yang betul tidur tidak membatalkan wudu. Yang ditakutkan adalah ketika dia tidur maka akhirnya dia tidak sadar bahwa telah mengeluarkan angin dan lain sebagainya. Maka madhab Hambali mengatakan ya bahwasanya pembatal wudu yang ketiga adalah hilangnya akal kecuali tidur yang sedikit ya, yaitu orang yang berdiri ataupun orang yang sedang duduk, maka tidak membatalkan wudu ya. Allah alam, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, aklul lahmil jazur. Akal itu makan. Akal itu makan. Lahm daging. Jazur itu unta betina, ya unta aja ya. Jadi makan daging unta. Nah, ini makan daging unta pun sama khilaf di antara ulama. Mazhab Hambali ya, ini mufradat, ini dalam fikih masuk ke dalam mufradat Al-Hambali atau mufradat Al-Imam Ahmad. Jadi pendapat yang Imam Ahmad berbeda dari pendapat yang lainnya, di mana pendapat yang lainnya mengatakan bahwa makan daging unta tidak membatalkan wudu, tapi kalau pendapat mazhab Hambali membatalkan wudu, begitu ya. Taib. Nah, membatalkan wudu yaitu adalah orang yang memakan daging unta. Nah, kenapa ya? Karena ada sebuah hadis bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata orang itu, atawaddau min luhumil ghanam, apakah saya harus berwudu setelah saya makan daging kambing, daging domba, begitu ya. Nah, maka kata Nabi SAW, in syi'ta fatawadda wa in syi'ta fatawadda. Jika engkau mau maka berwudulah, jika tidak mau maka tidak usah berwudu, begitu. Kemudian beliau lagi bertanya, orang itu bertanya lagi, atawaddau min luhumil ibil, apakah saya harus berwudu ketika saya makan daging unta? Maka qala na'am, beliau berkata, ya, makan daging unta, fatawadda, maka berwudulah min luhumil ibil, dari memakan daging unta. Maka ini hadis ini dipakai oleh Al-Imam Ahmad untuk membatalkan orang yang memakan daging unta ya, memakan daging unta. Maka pendapat yang lain, Imam Syafi'i mengatakan ini tidak membatalkan wudu, memakan daging unta tidak membatalkan wudu ya. Ini bab khilaf ya, saya tidak akan panjang lebar membahasnya. Tapi yang jelas adalah menurut Imam Mazhab Hambal bahwasanya memakan daging unta adalah membatalkan wudu. Ini sedikit saya ingin coba saya bahas ya, sedikit sampaikan pertanyaannya. Jika kita meyakini bahwa makan daging unta ini batal, misalkan kita yakin ya jika makan daging unta batal wudunya, kan gitu ya. Nah, kemudian ada orang yang pendapatnya mazhab Syafi'iyah misalnya, karena dia mengatakan bahwa makan daging unta tidak membatalkan wudu. Pertanyaannya, apakah kita boleh sholat di belakang orang yang sudah makan daging unta sementara dia tidak berwudu lagi? Jadi dia misalkan pendapatnya Syafi'iyah ya, kemudian dia meyakini makan daging unta itu tidak membatalkan wudu, kemudian dia sholat dan mengimami kita misalnya, kalau kita mendapatnya Imam Hambali, sementara kita berpendapat bahwa dia batal wudunya, kemudian dia jadi imam, apakah kita boleh menjadi makmum atau tidak? Maka kata ulama membolehkan hal demikian, boleh. Kata para ulama, tasihus shalah, sah salat ya, khalfa al-mukhalif fil furu', di belakang orang yang menyelisihi di dalam bab furu'. Dalam furu' itu bab ijtihad ya, karena ini bab ijtihad. Jazur ini adalah bab ijtihad, pendapat ulama. Nah, kalau berbeda pendapat ketika kita menjadi makmum dari orang yang berbeda pendapat itu, maka hukumnya sah, tidak apa-apa, boleh sah salatnya, begitu ya. Saya difahami mah. Nah, maka pernah Imam Ahmad ditanya, apakah seseorang boleh tidak bermakmum
hal nusalli khalfa man yaqnut fi subh fil fajr. Apakah boleh kita bermakmum kepada orang yang melakukan kunut di sholat subuh begitu ya? Ada orang bertanya seperti itu kepada Imam Ahmad. Kenapa? Karena Imam Ahmad dan pengikutnya tidak mensyariatkan adanya kunut subuh. Maka ada jamaahnya atau ada muridnya yang bertanya, ya Imam, apakah boleh kita sholat subuh mengikuti bermakmum kepada orang yang berkunut, ya imamnya kunut gitu, apakah boleh? Maka kata Al-Imam Ahmad, subhanallah, maha suci Allah, hal nusalli khalfa Syafi'i, apakah kita tidak boleh bermakmum kepada Al-Imam Asy-Syafi'i? Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa kunut subuh adalah syariatnya, disyariatkan atau disunahkan, begitu, boleh. Artinya berarti orang yang berbeda pendapat dalam bab furu itu dibolehkan sholat di belakang orang yang berbeda pendapat menurut madhab tersebut ya. Allah alam. Ini sedikit saya bahas ya karena ini penting ya, karena orang banyak bingung gitu ya. Sementara dia itu batal wudunya bagi imam tersebut, dia meyakini begitu, sementara imam itu mengatakan dia tidak batal ya karena pendapatnya tidak seperti itu. Maka yang demikian sah salatnya ya. Wallahu a'lam. Itu yang keempat. Yang kelima, masul farji. Masul itu menyentuh. Farji itu ya, kemaluan. Yaitu al-qubul au halaqatu dubur, yaitu farji ya, dakar, kemaluan ya, baik yang laki-laki atau perempuan, au halaqatu dubur, atau lubang dubur ya, bilyadi, dengan tangan. Maka ini menurut pendapatnya Hambali ini membatalkan wudu. Ini juga khilaf ya, ada orang yang ada ulama yang mengatakan tidak membatalkan wudu, ada yang membatalkan wudu, ini khilaf. Ada yang mengatakan membatalkan wudu jikalau dengan syahwat. Nah, ini banyak khilaf di dalam bab ini. Akan tetapi menurut mazhab Hambali di sini membatalkan wudu ya. Dan saya mohon maaf ya, dalam pembahasan ini saya tidak mengatakan pendapat saya pribadi karena saya sedang membawakan pendapat mazhab Hambali ya. Jikalau ingin bertanya bagaimana pendapat saya pribadi, ya mungkin bertanya tentang tersebut secara pribadi ya. Wallahu a'lam. Ini menurut yang kelima ya, yang bab nawaqidul wudu, yang membatalkan wudu, yaitu menyentuh kemaluan ya, baik yang depan maupun yang belakang, itu lubang dubur ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang keenam adalah masur rajuli al mar'ata ya, bahwasanya masul itu menyentuh ar-rajul, seseorang ya, laki-laki menyentuh perempuan. Laki-laki menyentuh perempuan bisyahwah, dengan syahwat, dengan keinginan, ada syahwat di sana. Wa aksuhu, dan kebalikannya, maksudnya kebalikannya apa? Ya, perempuan menyentuh laki-laki dengan syahwat ya. Bi ay juz'in minal badan, bi ay juz'in, jadi manapun ini ya, manapun, juz'in bagian, jadi bagian manapun, minal badan, dari badan. Jadi mau tangan, mau kaki, mau kepala, mau badan dan lain sebagainya, pokoknya bagian dari tubuh tersentuh, tapi disentuh kemudian disentuhnya dengan syahwat, maka itu membatalkan wudu menurut mazhab Hambali. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan menyentuh lawan jenis walaupun tanpa syahwat membatalkan wudu. Kan tapi ulama lain mengatakan tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena menyentuh di situ yang di dalam surah Al-Maidah ya, Al-Maidah ayat 6 itu aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Menyentuh di situ adalah maknanya jima. Maknanya apa? Jima, bukan menyentuh secara hakiki begitu menyentuh, tapi ini adalah seperti majazi, kiasan. Maksudnya menyentuh di sana adalah berjima. Jadi ada 3 pendapat di sini. Ada yang mengatakan secara mutlak batal wudunya, itu pendapat Syafi'iyah. Ada yang mengatakan batal wudunya kalau dengan syahwat, ini pendapat mazhab Hambali. Dan ada yang mengatakan tidak batal kecuali dalam keadaan berjima. Kalau berjima maka batal ya. Allah alam. Kalau dalam bab wudu, bab mazhab Hambali, yang membatalkan wudu adalah salah satunya menyentuh lawan jenis dengan syahwat. Dengan apa? Syahwat. Yang batalnya siapa? Yang menyentuhnya. Adapun yang disentuh, wallahu alam. Ya, ini kebanyakan ulama mengatakan tidak batal wudunya. Wallahu alam. Ya. Kemudian selanjutnya yang ke-7,
Ghuslul mayit, memandikan mayit. Nah, itu taksil atau ghusl, memandikan. Ini memandikan ya, memandikan mayit, memandikan mayit. Yantaqidu bihi wudu'ul ghasil faqat. Nah, batalnya adalah orang yang memandikan wudu. Orang yang memandikan itu adalah batal. Jadi orang yang memandikan wudu itu adalah batal wudunya, seperti maka dia harus berwudu. Bab ini pun ada khilaf. Di sini pun ada khilaf ulama ya. Jadi ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak ya. Akan tetapi mazhab Hambali di sini adalah orang yang membatalkan wudu, yang memandikan mayit, maka hukumnya batal wudunya, begitu ya. Allah alam, ini pendapat mazhab Hambali. Kemudian yang ke-8 terakhir adalah riddah, murtad. Nauzubillah ya. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga kita ya dari untuk Allah istiqomahkan, agar Allah perbaiki amal-amal kita ya. Nauzubillah, jauhkan dari perkara murtad ini. Nah, maka riddah itu ini tubtilu al-amal, membatalkan amal. Nah, salah satunya adalah amal wudu. Jikalau seseorang dia sudah berwudu dalam keadaan suci, kemudian dia murtad, waliyadzubillah, maka dia batal wudunya. Ini bab ke-8 ya, perkara yang bisa membatalkan wudu. Jadi mazhab Hambali ada 8. Nah, mazhab yang lain Syafi'iyah ada 4, Allah alam. Yang lain ada 5, ada juga 6. Ini perkara khilaf di dalamnya ya. Akan tetapi dalam bab mazhab Hambali yang membatalkan wudu ada 8, wallahu a'lam. Kemudian di sini man syakka, barang siapa yang ragu, syak itu ragu, fit toharoh, dalam bab toharoh ya, awil hadas, dalam bab hadas besar, hadas kecil, maka dia bana alal yakin. Nah, dia kembali kepada keyakinan. Bana dibangun ya, atau kembali di sini maksudnya ya, alal yakin, pada keyakinan. Maksudnya begini, jikalau misalnya kita berpendapat bahwa makan daging unta batal wudunya. Nah, kita ragu apakah ini daging unta atau daging bukan. Apakah ini daging misalnya domba, kambing. Aduh, ragu ini apaan. Nah, maka dia yakin dari baunya ini bukan daging unta. Yakinilah, itulah yang dijadikan pegangan, begitu ya. Ini maksudnya adalah man syakka fit taharah awil hadas bana alal yakin. Barang siapa yang ragu dalam bab taharah atau hadas, maka dia kembalikan kepada keyakinannya. Misalnya seseorang sudah wudu, kemudian datang waktu sholat, pertanyaannya, aduh, saya batal atau tidak ya? Batal atau tidak? Mana keyakinan yang awalnya, sudah wudu atau belum? Sudah wudu, maka inilah yang dijadikan pegangan. Maka apakah dia batal atau tidak? Kembalikan pada awal, saya sudah wudu. Berarti hukum asalnya adalah dia bersih, begitu, paham ya? Tapi kalau misalnya dia awalnya dalam keadaan hadas, dia dalam keadaan berhadas, belum berwudu, datang waktu sholat, pertanyaannya, apakah saya sudah berwudu atau belum ya? Kan ragu, sudah wudu atau belum? Maka kembalikan kepada perkara yang yakin. Apa perkara yang yakin? Perkara yang yakinnya adalah dia sudah berhadas di awal. Kemudian dia berwudu atau tidak, dia lupa, tidak ingat, maka kembalikan di awal, maka hukumnya dia masih berhadas, begitu ya. Ini maksud daripada ini nih ya, perkataan man syakka fit taharah awil hadas bana alal yakin. Barang siapa yang ragu dalam bab taharah atau hadas, maka kembali kepada keyakinan yang dia awalnya dia yakini, begitu ya. Allah alam. Kemudian yang selanjutnya ma yahrumu alal muhdis, yang diharamkan ya, perkara yang diharamkan alal muhdis, bagi orang yang berhadas. Nah, apa perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas? Taib, yang pertama adalah salat ya, jelas ya. Salat, la taqbalu salatu ahadikum, atau innallaha la yaqbalu salati ahadikum idza hadasa hatta yatawadda ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seseorang apabila dia berhadas kecuali sudah berwudu. Maka orang yang berhadas tidak boleh sholat kecuali dia sudah taharah, berwudu. Taib, yang kedua adalah at-tawaf. Ini tawaf ya, tawaf di Baitullah. Ketika dia ingin bertawaf, maka wajib untuk menghilangkan hadasnya, baik dengan mandi ataupun dengan berwudu ya, bagi yang hadasnya kecil. Yang ketiga adalah masul mushaf. Mas itu menyentuh mushaf.
Ini menurut jumhur ulama. Menurut apa? Menurut jumhur itu kebanyakan ulama. Kebanyakan ulama mengatakan menyentuh mushaf itu tidak boleh bagi orang yang berhadas. Itu ya. Kenapa? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang mutahharun, yang disucikan. Dalam hadis yang lain riwayat Hakim bahwasanya la tamussu al-mushaf, la tamussul Quran, jangan menyentuh Quran kamu ya, illa wa anta tahir, kecuali engkau dalam keadaan suci. Ini dijadikan dalil oleh mazhab jumhur bahwasanya menyentuh mushaf ini tidak boleh bagi orang yang sedang berhadas ya. Adapun pendapat yang lain ya mengatakan bahwasanya menyentuh mushaf itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena yang pertama, ayat yang tadi la yamassu, tidak menyentuhnya kecuali yang disucikan. Maksud yang disucikan adalah siapa? Para malaikat. Para malaikat ya. Maksudnya Al-Qur'an di situ bukan Al-Qur'an yang ada sekarang, tapi di sana di Al-Lauhul Mahfuz, yaitu para malaikat yang menyentuhnya. Seperti tidak ada yang menyentuhnya begitu. Yang kedua, yang tadi hadis tadi adalah katanya lemah. Ya wallahu alam. Ini sebagian ulama Syalbani kemudian Zahiriyah mengatakan bahwasanya menyentuh mushaf itu tidak membatalkan wudu. Akan tetapi dalam mazhab Hambali dan jumhur ulama mengatakan menyentuh mushaf ini adalah tidak menyentuh mushaf ini tidak boleh bagi orang yang berhadas, begitu ya. Yang berhadas tidak boleh menyentuh mushaf ya, kecuali dengan penghalang, misal dengan sarung tangan, dengan kain atau dan sebagainya, maka boleh. Atau yang kedua, qiraatul Quran, membaca Quran tanpa menyentuh mushaf maka dibolehkan menurut jumhur ulama, begitu ya. Wallahu a'lam. Itu saja mungkinnya yang bisa dibahas dalam bab ini ya, tentang hadas asghar, tentang hadas yang kecil, bab tentang yang nawaqidul wudu, bab tentang pembatal wudu, dan bab tentang yang perkara yang diharamkan dalam berhadas ya, begitu ya. Wallahu a'lam ya. Semoga Allah mudahkan urusan-urusan kita semua ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.